Suara, saat ini saya sedang berada di pabrik Jennifer. Seperti yang kita ketahui, Jennifer itu minuman khas Kuningan, minuman sirup asli Kuningan ya. Nah, saat ini tuh saya lagi bertamu ke pabriknya. Kita mau bicara, ngobrol-ngobrol secara langsung sama pemiliknya Jennifer ini. Oh, saya sih udah kenal lama, saya manggilnya ke beliau itu Abi. Abi manggilnya ke saya apa, Bi? Ndi. Kebetulan panggilan saya banyak ya, bisa Indah, bisa Ucul, bisa Ndi, bisa siapa aja lah, terserah. Abi nyamannya manggil Ndi ya. Ndi, ya bener. Ndi, kita mau ngobrol Jennifer. Bertamu ke sini. Abi sibuk nggak? Enggak, lagi nggak sibuk. Oke. Boleh buka masker kali ya, udah vaksin 3 kali kita. Iya, udah 3 kali vaksin booster, udah di ini juga antigen juga, terus negatif. Jaraknya juga 1 meter nih ada nih, nggak terlalu dekat. Iya. So, Abi gimana ini Jennifer? Ini ya, jadi Jennifer itu adalah salah satu minuman khas ya, oleh Kuningan. Khasnya ya? Khas. Jadi di Indonesia tuh cuma ada di Kuningan. Jennifer tuh. Artinya minuman Jennifer kan kebetulan merek dan kepanjangannya jeruk nipis pras. Jeruk nipis pras Jennifer. Kan ada beberapa merek minuman jeruk nipis juga, tapi mereknya lain gitu ya. Oh ya, tapi dan kita sebetulnya leader market. Leader market tuh yang pertama menjual minuman jeruk ini. Iya, minuman jeruk, baik sirup maupun ini nih yang siap minum. Siap minum, iya benar. Ini yang siap minum. Nah, itu dari 1996. 1996. Nah, kita uji coba pertengahan tahun 96 itu uji coba. Terus kita beberapa kali udah coba, gagal, coba lagi sampai akhirnya sekarang resep pertama itu 12 kali uji coba gitu. Jadi baru dibakukan resepnya. Iya, itu bertahap ya sampai akhirnya kita sekitar Juni Juli itu sudah mulai menemukan satu formula pertama, kemudian kita konsultasi dengan dinas kesehatan, kemudian dengan dinas koperasi, dengan Desperindak gitu ya. Nah itu akhirnya diminta untuk membuat surat yang bisa menjual ya. Ini legalitasnya gitu, kita ngurus legalitas. Berarti ini udah BPOM ya? Belum, kita masih proses BPOM. Ini udah proses ada ininya. BPOM. Tapi udah PIRT. PIRT ya. Iya, udah PIRT, udah bisa kita jual ya. Terus dapat kita ini hasil penelitian segala macam itu udah ada. Makanya kita boleh diperbolehkan jual. Nah, sekarang kita proses ke BPOM ya. Proses BPOM. Proses karena untuk pemasaran kita lebih luas lagi. Sebetulnya PIRT juga PIRT cukup. Itu cukup, udah cuma cukup. Ruang lingkup perizinannya pemerintah daerah kan? Iya, enggak, kalau PIRT itu kan dikeluarin izinnya sama pemerintah daerah. Itu jadi ada ininya. Akhirnya kita mau BPOM supaya bisa jualnya di mana-mana. Gitu. Kalau outletnya sendiri? Sebetulnya kita nggak punya outlet ya, kita kan sistemnya di sini pabrik. Harusnya kan ada distributor dulu, tapi kita pabrik udah plus distributor dan mereka itu agen-agen. Yang di pusat oleh-oleh itu? Iya, itu toko tuh kita sebut agen. Agen Jennifer, jadi kita ngirim ke sana, sistemnya konsinyasi. Konsinyasi. Kita nitip. Misalnya laku kita di ngirim ini gitu. 100 dus. Nanti yang berikutnya yang 100 dus habis berapa itu yang dibayar. Misalnya dari 100 dus habis 50 dus yang dibayar. Nanti dia minta lagi 50 kita tambah. Ada berapa agen berarti? Agen atau toko oleh-oleh itu terdata sih 125 ya, 125. Kuningan Cirebon. Kuningan Cirebon itu. Cuma karena efek pandemi ini sekarang kita cuma tersisa 47-an lah. Kenapa? 47. Berdampak ya? Iya, berdampak. Jadi toko oleh-oleh sendiri karena dia kan banyak ini ya, banyak makanan yang kadaluarsa. Nah, mereka ngambil terus tidak terjual laku, akhirnya kan kadaluarsa. Iya benar. Nah, pabriknya sendiri, misalnya dia ngambil makanan, misalnya gemblong ya, dia bertahan cuma 3 bulan. Kalau nggak laku kan dia kadaluarsa, pabriknya juga rugi kan, karena diretur gitu ya, atau dikembalikan.
Jadi efek pandemi ini selama udah 2 tahunan ya, agak lumayan juga gitu. Tapi kalau sebelum pandemi itu, wah, Kalau gitu ya. sebelum pandemi, Kayaknya apalagi ini Jennifer kan di mana-mana nih. sekitar 3 minggu lagi menjelang puasa. Nah Sekarang. biasanya Jennifer itu sebulan sebelum puasa itu udah banyak pesanan. Jadi toko-toko tuh, oh saya yang 100 minta dus, 50, ini minta 50 100. dus gitu. Itu biasanya udah pesan. Tapi karena ini efek pandemi, sampai sekarang tuh belum ada Belum ada pesanan. permintaan. Iya, belum ada permintaan toko gitu. Tapi produksi tetap kan? Produksi kita by demand aja ya. By Artinya demand. jadi misalnya toko bulan ini toko ini pesan sekian kita jumlah. Nah, Tapi sesuai kita dengan nggak itu. nyetok gitu. Iya, By jadi demand aja. sementara kita tidak nyetok kecuali di toko kita gitu. Jadi di sini kan ada depan toko ya. Nah itu memang paling 100 dus lah gitu. 100 dus yang ini ya. Yang kecil-kecil. Yang kecil ya gitu. Kalau sirup paling sekitar 50 dusan lah. Itu untuk stok aja, barangkali ada pesanan mendadak bisa ambil dari toko sini bisa. Oke. Abi kan ini Jennifer itu jeruk nipis perasnya. Iya. Jeruk nipisnya dari mana? Nah, kan di Kuningan kayaknya nggak ada. apa? Jadi nggak ada kan, bener? Dulu tuh tahun 90-an ya, sampai 2000 itu di Kuningan masih banyak kebun jeruk. Di Kuningan itu? Kuningan, iya. Dulu. Jadi ada di daerah Subang, ada di daerah Pakidulan ya gitu ya. Daerah Subang, daerah mana tuh sebelah lagi tuh? Antara. Oh, daerah sana ya, Pakidulan ya. Dari daerah Pakidulan. Terus di sini juga kayak daerah Cihirup, dari mana tuh Kalimanggis banyak. Tapi seiring perkembangan zaman ternyata di kita itu berubah menjadi produksi ubi jalar. Jadi si kebun jeruk itu dibabat, dijadikan diganti ubi gitu. Dan terus dari mana ngambil sekarang? Di Kuningan sendiri kita ada kerjasama sampai sekarang tuh di daerah Hantara ya. Daerah di Hantara. Desa, itu kita kerjasama hanya sekitar 1 hektaran lah. 1 hektar. Jadi kebun jeruk. mereka nanam pasti kita beli. Oh gitu. Tapi kan tidak mencukupi. Ini akhirnya kita mengembangkan ke supplier. Nah, siapapun yang punya jual ke kami dibeli gitu. Jadi ada supplier misalnya untuk daerah Brebes, Tegal, Purwokerto itu satu supplier. Oh. Jadi dia ngirim kita misalnya misalnya 1 ton gitu ya. 1 ton. Nah, itu 1 ton. Terus misalnya daerah Pangandaran, Ciamis itu 1 supplier. Tasik, Garut 1 supplier. Nah terus Bandung 2. Bandung kita main di pasar ya, pasar induk Ciroyom ya. Bandung, terus ada 2 di situ bandar ya atau supplier ya. Terus di Pasar Rebo 2 supplier, Bogor, Sukabumi, Cianjur itu 1, sama di Lampung. Di Lampung. Ya. Jauh ya? Jauh. Jadi kurang lebih ada 8 supplier lah yang 8 ini supplier. kita. Kalau dulu lancar, 8 supplier itu 1 bulan digilir. Digilir gantian. Iya gantian. 8 supplier kita 8 ton kan 1 supplier 1 ton. Digilir. Nanti bulan berikutnya nggak digilir. Nah sekarang itu mungkin 1 bulan hanya 1 supplier 800 kilo, hanya 1 ton gitu. Karena kalau kita produksi pun expire ini kan nggak lama ya. Berapa lama ini? 6 bulan. 6 bulan. Ini 6 bulan, cuma kita cantumkan 5 bulan. Oke. Nah kalau yang sirup ini 8 bulan. Gitu, tapi kita cantumkan 6 bulan. Oh iya. Nah, jadi ada spare waktu. Oh sebenarnya begitu ya, iya, ngitung expire tuh, jadi nggak bener-bener pada hari itu habis ya. Iya, jadi misalnya ini di sini bulan 8 ya, sekarang kan bulan 3, itu 5 bulan. Ini baru gitu ya. Jadi dia kalau lewat dari tanggalnya, dari bulannya juga ada spare waktu sebulan. Sebenarnya nggak apa-apa ya dijual, diminum. Iya, cuman spare waktu itu kita lihat kalau misalnya tidak berubah warna, tidak berubah rasa, atau ada jamur ya di sini, itu udah kita tarik. Oh gitu. Tapi kalau misalnya belum, masih bagus, kita coba gitu. Tapi kalau udah expire, udah kita buang. Paling kita ambil botol kosongnya aja. Botolnya aja, didaur ulang ya benar. Karena belum dipakai kan. Nah terus Bi, ini dijualnya di mana aja di Kuningan? Kalau di
kita 65% itu jual di Kuningan Cirebon. Kuningan Cirebon. Karena minuman Di khas setiap oleh-oleh oleh-oleh. Kuningan ya, di toko oleh-oleh. Jadi kita masukkan ke sana karena ini kan udah minuman khas oleh-oleh Kuningan ya. Jadi dijualnya ke toko oleh-oleh. Kita tidak masuk swalayan. Oh enggak, oh iya maksud aku ada nggak di Alfamart Iya, gitu mau nanya tuh. Itu Oh nggak masuk iya, belum. kalau pasar modern itu kayak Alfamart, Indomart atau apa ya, itu kita tidak masuk karena apa? Karena di sana pertama banyak kompetitor yang minuman lain ya gitu ya. Terus kedua mereka ke sana tuh bukan beli oleh-oleh. Iya, emang buat diminum aja gitu. Iya, mereka lebih cenderung beli makanan minuman ya. Kalau ini karena khas oleh-oleh, jadi ke toko oleh-oleh gitu. Nah, itu 65% penjualan Kuningan Cirebon. Di Cirebon juga banyak toko oleh-oleh yang banyak yang minta ya. Nah, 35% kita jual di Jabodetabek, Jawa Barat. Oh, ada juga di Iya, luar kota. jadi agen-agen dari di luar kota ada juga. Oh, ada. Jadi nggak terlalu susah ya bagi orang yang Jakarta gitu. Iya, Ada. iya. Cuma mungkin harganya beda. Oh, harga. Kalau Misalnya sekarang ini berapa dijual di sini? ini misalnya 6.000 ya tuh. 6.000 ya. ini. 6.000. Iya. Bisa jadi kalau di Jabodetabek itu 8.000 atau 7.500 karena kan ada ongkos kirim. Ongkos kirim Iya. ya benar ya. Jadi misalnya kalau di sini 6.000 untuk siap minum ya, di Jabodetabek bisa jadi Jabodetabek Bandung ya, bisa jadi 7.500. Nah kalau sirup misalnya sirup ini 25.000, bisa jadi di sana 35.000, 40.000 bisa jadi gitu. Karena kita kita tidak menentukan batas atas batas bawah. Batas bawahnya tidak, batas atasnya kita tentukan tidak lebih misalnya dari satu botol sirup ini 40.000. Oh gitu. Iya, jadi jangan terlalu mahal. Cuma memang ya sulit ya, karena lokasi juga bisa menentukan harga jual. Iya, seperti di bandara sekarang 50.000. Di bandara, udah masuk. pajak mahal. Iya, udah masuk bandara. Bandara ini Majalengka? Bukan. Bandara mana? Suta. Oh, Bandara Suta ada? Iya, udah ada. Oh. Di beberapa toko oleh-oleh ini udah masuk karena agen kita yang masukkan ke sana gitu. Dulu, keren ya kemana-mana. Ya udah lumayan. Jadi orang yang mau ini tuh di bandara juga ada. Cuma harganya aja beda gitu kalau ini. Dan kita ngirimnya itu kalau keluar kota selalu pakai travel. Pakai travel, jadi nggak pakai kargo. Iya, kalau kargo itu per kilonya udah lumayan ya. Iya. Misalnya per kilonya itu 8.000, ini aja sekitar 850 gram satu botol. Berarti kan udah hampir sekilo. Iya, gitu. Hitungannya ini ya berat ya. Gitu. Tapi kalau kita ngirim misalnya 10 dus lewat travel, dia bisa satu karcis atau 2 karcis atau tiket gitu. Itu lebih murah dan nyampe. Ya pasti nyampe. Emang ada yang nggak nyampe? Itu yang sulit itu. Emang ada yang nggak nyampe? Iya kan kadang-kadang kalau misalnya itu sampai orang yang dikirimnya nggak ada, dia ditinggal atau diambil orang bisa atau sebetulnya dia produk kita rusak pecah, di sana kita dikomplain. Tapi kalau pakai travel misalnya begitu diturunin diperiksa dulu dicek, oh ternyata utuh. Tapi kalau misalnya ada yang pecah kita ganti langsung gitu. Karena kita udah kerjasama dengan beberapa travel ya. Ini Jennifer ini pernah merosot tajam nggak sih, Bi? Kan ini dari 19 berapa? 96 ya? Dari 96 ya. Kita mulai 96. Kita tuh sebetulnya bertahap. Jadi kita tidak banyak curug kita bikin banyak kita iya, tapi kita semua by order. Jadi misalnya untuk bulan berikutnya ini apa aja, berapa aja, terus ada event apa. Misalnya liburan ya. Liburan akhir tahun ya kita nambah. Apalagi lebaran. Kalau sampai 2017 itu untuk lebaran itu bisa 200 sampai 300% kenaikan dari harga rata-rata penjualan per tahun. Tapi kalau misalnya sekarang nih pandemi ini ya, itu kita orang-orang kan jarang pulang ya. Lagi tahun pertama tidak boleh pulang kan. Iya, pandemi pertama nggak boleh pulang. Itu hancur kita penjualan turun sampai 95%. 95%. Iya, hanya 5% kita bisa jual. Karena tidak banyak yang pulang, terus orang-orang juga nggak bisa kemana-mana. Daya beli juga kurang. Daya beli kurang, terus mereka lebih banyak ini sembako dibanding oleh-oleh begini ya. Turun. Nah, terus
berikutnya kita bertahap udah mulai naik nih 5%, jadi penjualan mampu apa 10% gitu. Lama-lama naik lagi naik, gitu. sekarang ini udah sekitar 15 hampir 20 lah ya, 20%. Karena di tahun kedua pandemi itu orang kan banyak yang ini untuk stamina ya. Karena ini Iya, jeruk nipis, iya ya benar. kita alhamdulillah ada Iya, kenaikan sedikit gitu ya. manfaatnya apa nih belum bilang Oh nih, iya, ini manfaatnya si sebetulnya Jennifer ini? manfaat yang pertama itu kandungan ini kan untuk Antioksidan. antioksidan tinggi ya. Ah, Antioksidan tinggi itu efeknya untuk kesegaran kita. Terus vitamin C-nya ada gitu hmm. ya. Terus untuk daya tahan tubuh kita juga bagus. Terus untuk istilahnya kalau ini sih ngebersihin usus. Oh, detox ya? Ya detox Detox. gitu. Itu yang Karena ini asli ya, asli. asli. Ini kan prinsip sederhananya begini nih. Jadi orang lain pengen minum jeruk nipis peras, kita Heeh, yang bikin. kita Kita yang bikin. masukin botol. Iya, Ya, kan prinsip sederhananya iya gitu. benar. Nah, cuman kalau dimasukin ke botol ini kan ada prosesnya ya. Ada proses. Dari mulai pencucian botol, ini juga botolnya botol baru. Kita Oh, tidak pernah pakai botol bekas. Karena botol bekas itu harus dibersihkan tuh sampai 7 kali. hmm. Kalau ini kan cuma 3 kali pembersihan ya. Hmm. Ini udah bersih gitu karena botol Steril baru, ya, steril banget baru. gitu. Gak Karena kita khawatir lah minumnya juga. iya betul, karena kita kan masih apa ya, semi modern ya. Cuma Semi modern. mesinnya aja mesin packing-nya yang modern yang nggak tersentuh tangan ya, Oh. gitu. Banyak deh karyawan Karyawan di sini ada tadinya kita 18, cuma karena pandemi itu kita dirumahkan. kurangin jadi tinggal 12, 12 pun kalau nggak produksi kita gilir 3 hari sekali masuk. Oh Yang ya, penting mereka ada pendapatan lah ya gitu. benar. Kasian juga kalau Heeh. dirumahkan semua ya. Iya kasihan sih karena efek Hmm. pandemi ini agak cukup lumayan ya. Seperti waktu pertama pandemi itu 3 bulan pertama mereka libur. Libur dulu. Tapi digaji sama kita. Tapi Digaji. Ya digajinya keren. digajinya 80%. Pertama Iya. 80%, terus karena keuangan kita makin menyusut akhirnya 60% sampai 50%. Tetap digaji gitu. Walaupun misalnya diliburkan ya, diliburkan mungkin yang hilang ya transport atau Hmm. uang makan gitu. Iya. Tapi kalau yang ini sih tetap gaji pokok kita kasih, kasihan juga mereka ya. Gitu. Kalau aku mau kerja di sini diterima nggak? Ya bisa aja bagian nyuci botol. Agak cuci botol. Ada Bagian lowongan kerja nggak baru-baru ini? Barangkali untuk Mania Mega sementara Suara ada yang nyari ya gitu. untuk sementara ini belum ya, Belum. karena yang ada aja kemarin terpaksa kita rumahkan 6 orang gitu. Itu juga tetap kita masih kita santuni, kasihan ya. Ada juga yang udah kerja di Jakarta apa, ya karena efek pandemi ini gitu. Luar biasa ya. Iya, jadi semua bidang tuh kena termasuk Jennifer ya. Nah, mudah-mudahan tahun ini ada pembebasan apa Mudik ya. dibebaskan gitu. Minimal ya kita dari penjualan misalnya sekarang 15% ya naiklah jadi 20% atau 25% udah lumayan gitu. Tapi kayaknya mah enggak sih Omikron. Tapi berdoa aja ya Iya. supaya longgar. Ya, Nggak benar. longgar juga. Mudah-mudahan aja ya banyak yang mau divaksin gitu karena Berdampak tuh orang vaksin itu juga. udah ini juga ya kayak vaksin ketiga saat ini kan ini Omikron kita melenceng dikit ya. Omikron itu seperti istri Abi tuh begitu udah pasien booster musim Omikron, alhamdulillah nggak kena. Nggak kena ya? Nggak kena sama sekali gitu. Katanya si Omikron itu sakitnya tuh nggak parah, cuma Iya. lama gitu. Ada Meriang lah. Iya, gitunya. ada temen yang ini ya, jadi efek Omikron itu kayak pilek biasa. Kayak Dia flu biasa. tidak cuman ada misalnya kayak pusing kepala, kan kalau pilek biasa nggak pusing. Oh, gitu. Iya. Iya ya. Terus hidung mampet ya sama kayak pilek kan. Cuma Omikron ini cuma 3 hari gitu ya. Tapi kalau pilek kan bisa 2 minggu. Bisa sebulan saya. Coba ini cepet ini ya mudah-mudahan juga cepet hilang juga gitu. Karena paling tidak seminggu 2 minggu udah bisa selesai. Ya, di sini ada kandungan vitamin C yang tinggi. Jadi kalau selama Omikron ini mungkin bisa minimal kita menjaga stamina tubuh lah ya. Bukan obat ya, bukan obat, tapi menjaga stamina tubuh kita karena ini air perasan jeruk alami.
di dalam kandungan jeruk nipis ini itu ada sekitar 75% kandungan untuk badan kita dan untuk kecantikan. Iya, karena Itu vitamin C kelebihan. tinggi itu ya. Iya. Sekarang suntik vitamin C juga mahal nih, Oh, 1 juta kali iya. suntik vitamin Mendingan C. rutin minum Mendingan ini. minum ini aja Iya, ini instan kan ya. di samping apa, ya untuk stamina juga ada antioksidannya, ada vitamin C gitu ya. Ini juga ya insya Allah bisa menyusutkan berat badan sebetulnya. Oh iya, kalau diet itu kan butuh yang asam-asam Iya katanya. betul. Jadi Emang bener sih emang. misalnya Obat-obat contoh diet. ya, kita pernah uji coba sebelum tidur minum ini sebotol, bangun tidur minum ini sebotol. Pernah Iya uji pernah. coba. Ini yang siap minum ya. Iya. Itu sebulan bisa susut 1 sampai 2 kilo. Ngebantu Tapi rutin. ya, Iya, mempercepat rutin. ya benar. Apalagi yang sirup ya, oh nggak asam lah gitu. Nah, kenapa kalau misalnya kita minum yang asam-asam lambung kena, berarti lambung yang bermasalah, Bukan ususnya. ininya. Bukan ininya Iya, gitu, bukan bener. minumannya, bukan Jangan nyalahin obat apa gitu kan. asam-asamnya. Iya. Jadi kalau misalnya oh kok minum Pedih gitu ya. jeruk nipis ini perih atau minum yang agak-agak asam itu perih gitu. Itu sebetulnya bukan itunya, yang bermasalah perut kitanya. Iya bener. Usus dan lambung gitu. Iya, teu kuateun ya. Tah eta. Nah, ini jadi untuk stamina tubuh sih bagus ya. Ini sih kalau yang bikin apa wanita-wanita rada bungah gitu ya, karena bisa buat diet juga. Betul. Kalau diminum rutin ya, cuma kadang-kadang jangankan minuman ini yang tinggal minum, obat aja kadang-kadang lagi sakit kita malas minum. Iya, malas. Apalagi antibiotik lah, terus sekarang kan kayak paracetamol ya kalau kena Omicron itu kan udah Mendingan kalau mau jajan nih Mania Vega Suara ya, daripada beli minuman yang enggak gitu, yang SS di mana gitu ya, udah mending beli ini aja, benefitnya banyak. Udah segar, bisa campur es ya Bi ya? Iya, bisa dong. Suka-suka kita aja minumnya mah. Udah Ya itu, segar, jadi manfaatnya banyak, makanya murah juga. prinsip sederhana kita, orang lain pengen minum jeruk nipis peras, Kita yang bikinin. Kita masukin botol, kita jualin gitu. Kan mungkin isinya harganya misalnya ya, ini 6.000. Botol sekian, dengan ini tuh misalnya 4.000 ya gitu ya. Buat kardus 4.500, sama buat marketing 500 jadi 5.000. Itu cuma untung 1.000 per botol ini. Itu dibagi biaya produksi, gaji karyawan, biaya pemasaran. Nah, itu. Jadi sebetulnya kita ininya yang mahal tuh packingnya. Packingannya. Iya. Jadi bukan hanya Jennifer, minuman lain juga kayak misalnya air mineral, itu yang mahal bukan airnya, packingnya yang mahal. Packingnya mahal karena kalau apa isinya mah murah karena asli ya. Iya. Murah karena asli, nggak ada tambahan ini. Tapi kita nggak jual pakai plastik ya. Nggak ada ya. Kayaknya harus ada Bi. Oh gitu ya, supaya irit. Supaya irit, saya yang beli deh. Iya. Oke. Nah, nanti kita jalan-jalan ke pabriknya. Ya, boleh. Boleh ya, lihat packingnya gimana. Prosesnya nanti kita gambarkan dari mulai pencucian botol. Jadi ada dua, kalau di diagram itu ada dua ya. Yang pertama di sini pencucian botol nih, tahap pencucian botol sampai dia masuk gudang botol ya, tempat penyimpanan botol. Di sini pemerasan jeruk. Ya, pemerasan jeruk, jadi dibersihin dulu jeruknya, dicuci, kita belah dua, kita peras, nanti ketemu di satu titik. Jadi kalau alur ya, bagian alur ya, flowchartnya itu, nanti ketemu di satu titik itu ya proses produksi. Jadi proses produksi gambarannya begini, air jeruk udah diperas, disaring, kemudian kita campur air panas. Ada standarnya, ukuran berapa derajatnya, tapi tidak dimasak. Kalau dimasak nanti manfaatnya hilang. Oh iya benar, kalau panas banget iya. Tapi kalau dicampur air panas itu dia masih ada ini ya. Nah, untuk gula iya, pakai gula apa ini Bi? Pakai gula rafinasi. Rafinasi itu gimana? Gula putih. Oh, gula putih. Gula putih itu asli. Kan gula yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga kandungan gulanya tidak tinggi gitu, kurang. Nah, tapi masih manis gitu ya. Itu gula juga diseduh. Soalnya kalau gula tidak diseduh ya atau dimasak, gula rasanya berubah. Oh gitu. Iya, diseduh.
Nah, terus campur air. Nah, setelah ketiganya ini air sari jeruk asli, ini gula, ini air. Nanti ada perbandingannya tuh, misalnya kalau Nanti siap, ketemu dia iya, di disatuin, satu tempat. Nanti kan bukan diaduk tuh. dimasak pada saat Bisa bersamaan. enggak. Oh enggak. Jadi terpisah. Nah, pada Mm-mm. saat dia mau di packing ya, dimasukin ke apa, diisi gitu, botolnya diisi, itu udah ada gula, udah ada air jeruknya, udah ada air. Perbandingannya mungkin kalau sirup kan airnya sedikit. Tapi kalau ini airnya mungkin sekitar 50%, Oh, ya. kandungan gulanya misalnya 30%, jeruknya 20% gitu. Kalau ini kan minuman tradisional ya, Bi, masuknya atau apa? Sebetulnya apa ya, kalau Handmade. handmade bisa gitu. Kalau tradisional kan Tradisional banget sih, jamu kali ya. ke jamu gitu. Kalau ini kan Enggak maksudnya? olahan aja ya. Iya. Kalau kita jual jeruk itu mungkin 1 kilo hanya 10.000 1 kilo. 1 kilo itu kalau diperes cuma jadi 30% ya. Mungkin kalau untuk sirup ini bisa jadi 10 botol. Oh, dari 1 Iya. kilo. Iya, dari 1 kilo ya perbandingannya ya gitu ya. Jadi 10 Berarti botol banyak misalnya. yang masuk ke sini ya? Iya. Nah, nanti kan ada yang loss juga. Iya. Misalnya pada saat disaring atau Pemerasan. di apa peras gitu ya, itu kan ada yang tumpah apa gitu. Iya benar. Nah, itu. Jadi Tapi ini rasanya setiap botol itu sama, apakah sama. ada perbedaan gitu? Karena Ada ya kan kalau ada Jadi misalnya standarnya. gula untuk 1.000 botol itu airnya sekian, Oh iya, jeruknya takarannya sekian, ada gitu. iya. Tapi kan rasanya jeruk tuh beda-beda, Bi. Nah, jadi Kalau kadang misalkan gini ya. Abi tadi bilang dari Brebes, ada yang dari Kuningan juga. Iya, memang beda. Nah itu kan beda-beda tuh. Jadi kebetulan yang bagian tester saya. Oh gitu. Iya. Jadi untuk mengetahui ini jeruk yang bagus ini 2,5 bulan umurnya. 2,5 bulan. Iya, 2,5 bulan baru panen dari pentil ya, dari kecil dari itu. pentilnya tuh. Itu 2,5 bulan tuh baru panen. Kalau belum? Kalau belum itu masih keras, airnya nggak ada. Oh iya. Itu jeruk nipis ya. Makanya kalau untuk jeruk nipis biasanya kalau misalnya jeruk nipis dari mana ini? Itu saya bersihin dulu, saya belah gitu. Udah gitu. Ya, jadi untuk ini saya belah dulu bagi ini. Itu saya jilat tempelin ke lidah. Nah, ini ini masuk gitu. Oh, ini nggak pahit masuk. atau gimana gitu. Oh, ada juga yang pahit ya? Ada yang pahit gitu. Karena dia tuh belum cukup ya, Belum cukup masa umur panen. untuk itu ya. Yang bagus itu 2,5 bulan. Itu airnya bagus, terus tidak cepat busuk juga. Kandungan ininya kandungan vitamin C itu lagi tinggi-tingginya gitu. Pas Tapi 2 bulan setengah itu. Kalau lebih dari misalnya 2 bulan 3 minggu gitu ya. 2 bulan 3 minggu atau 3 bulan itu kandungan itunya Vitamin udah C agak turun dan cepat busuk. Rasanya? Oh. Kalau dia kematangan cepat busuk. Cepat busuk. Tapi kan nggak ngaruh kalau udah diperes. Ya kalau udah diperes rasanya beda. Oh, terlalu manis? Bukan. Apa? Jadi agak pahit. Oh, nggak fresh aja gitu lah ya? Nggak fresh, iya. Tapi kalau yang di bawah itu pas 2,5 bulan atau ya spare seminggu ya. Kadang kurang seminggu, kadang lebih seminggu itu spare waktunya itu ini tidak masalah. khusus untuk yang matang di pohon aja? Iya, jeruknya. Nggak di mencik orang mah di karbit. Gitu enggak. Oh enggak. Kelihatan. Oh, kalau jeruk nggak ada ya? Nggak ada, kelihatan. Jadi kalau kita ngelihat jeruknya itu pucet, nggak seger, itu udah kita tolak. Dan semua supplier udah kita minta. Kalau ada ini udah kita cancel gitu. Karena jeruknya nggak bagus. Ada kan kadang-kadang kalau mau menjelang Lebaran ya, yang muda-muda juga dipanen gitu. Udah nggak ada airnya. Nah itu kita tolak. Padahal kalau yang dia baru usianya 1,5 bulan ya atau 2 bulan, biarin belum aja cukup. Dulu ya. Biarin aja, nanti begitu selesai Lebaran kita beli lagi kan. Dan usia 2,5 bulan itu mencukupi. Kalau ditolak gitu nggak marah? Ya resiko mereka. Tapi kita udah sampaikan kan? Iya, kita kan ada standarnya. Jadi jeruk tuh nggak main kirim-kirim aja. Jadi ada standarnya. Kalau misalnya tidak sesuai standar ya kita tolak itu. Jadi kapan nih kita jalan-jalan ke pabriknya? Boleh. Ngelihat prosesnya? Ya.
Boleh? Sekarang? Sekarang boleh? Ayo. Ayo. Nah itu tadi kita udah jalan-jalan ke pabriknya, ngeliat langsung ternyata ribet banget prosesnya ya. Iya betul. Saya kira cuma Masuknya juga kan mesti masuk-masukin doang gitu. masuknya juga kan harus lepas sepatu. Iya, Sepatunya juga steril. ada dua ini kan, memang harus steril. Karena Steril. kita kan home industry ya. Home Untuk industry. menjaga kebersihan itu ya kita laksanakan sesuai ini aja, Sesuai prosedur Iya. ya. Kalau pabrik besar kan dia udah ini juga udah benar-benar dijaga ya lingkungannya. Tapi segitu bagus. Aku jadi dengan ngeliat gitu prosesnya jadi nggak ragu lagi nih sama Jennifer. Oh ternyata prosesnya sesteril mungkin di dalam itu. Iya kan tadi udah dikasih gambaran bahwa dari mulai jeruk datang kita bersihin, besoknya diperes, besoknya dicampur itu 3 hari. 3 hari ya. Senin, Selasa, Rebo. Nyuci botolnya Nah, mulai packingnya itu kan, mulai pengisian itu kan Kamis, Jumat, Sabtu. 3 hari juga gitu loh. Nah itu baru untuk ininya mulai Seninnya yang bagian pemasaran jual. Itu kerja sama pemerintah juga? Oh enggak. Oh enggak? Enggak. Kita untuk modal masih mandiri kita ya, dan beberapa bank itu kita pinjam terpaksa kita pinjam gitu, karena kalau dulu mungkin sebelum pandemi kita nggak ada pinjaman ya, tapi sama pandemi ini akhirnya kita pinjam untuk untuk bayar botol ya kan, untuk bayar kardus gitu. Itu terakhir nih Kang. Ya. Kok Kang ya? Terakhir nih Bi. Terakhir pertanyaan terakhir. Paling sulit itu di sesi mana? Di proses yang mana? Apakah jeruknya kah yang paling sulit dalam keseluruhan proses ya? Itu jeruknya kah atau botolnya kah? Untuk proses itu yang paling sulit sebetulnya dari seleksi jeruk. Jeruk. Iya. Jadi jeruk kan misalnya dikirim 1 ton. Itu yang masuk paling 800 kilo. Yang 200 kilo kita kembalikan karena itu seleksinya satu-satu. Iya. Jadi begitu dimasukin nih misalnya ke meja sortir ya, meja sortir. Nanti yang kira-kira memenuhi standar karena mereka sudah terbiasa dan begitu dipegang agak lembek gitu ya, itu udah matang pisahin. Tapi kalau yang pegang agak keras itu dikumpulin. Nah, nanti yang agak keras itu yang saya coba biasanya saya jilat langsung. Oh gitu. Jadi cara untuk ini jeruk nipis itu dipotong, hasil potongan tempelin di lidah. Nanti didiamkan mungkin sekitar 3 detik sampai 6 detik, itu terasa pahit. Agak ini iya, itu salah satu cara aja ya gitu. Kalau yang pahit berarti nggak masuk? Kalau yang pahit itu belum matang. Belum matang. Jadi itu salah satu cara aja, barangkali ada yang mau coba-coba. Juga caranya begitu, asal kuat aja. Yang paling bagus selama ini jeruk dari mana? Jeruk yang bagus itu sebetulnya dari Sumatera. Sumatera walaupun kecil. Yang Lampung itu? Iya, jeruk nipis itu akhirnya banyak. Karena varietasnya mungkin lain ya gitu. Itu lebih bagus. Kalau di tanah Jawa itu Sunda dan Jawa Tengah gitu ya. Itu karakternya agak ini juga sih, agak asamnya agak lumayan gitu. Tapi kalau udah Jawa Timur kayak Banyuwangi, apalagi jeruk-jeruk Makassar ya, mendingan dari sana kemarin ya, itu beda. Itu jeruk buat makanan, bukan buat minuman. Kenapa? Kok beda? Beda. Jadi walaupun jeruk nipisnya beda. Asamnya kali ya? Asamnya sama kadarnya gitu loh. Kalau jeruk di daerah sana ya, di daerah Makassar itu kalau dibikin sirup kayaknya kurang cocok, karena itu jeruk makanan, bukan buat minuman, buat campuran gitu makanan. Ya, aku baru tahu ada jeruk beda-beda kegunaannya. Beda-beda. Ada jeruk sama jeruk. Ya kayak jeruk manis gitu ya. Jeruk manis itu mungkin manfaatnya ada, tapi tidak lebih banyak jeruk nipis, karena hanya satu jeruk yang tidak bisa dikupas. Jeruk nipis, iya memang. Makannya juga kan langsung dipotong ya jeruk nipis. Jeruk lain kan dia peres gitu, atau jeruk manis apalagi dikupas. Jeruk nipis enggak. Iya. Enggak ada yang ngupas jeruk nipis terus kita belum nemu sih. Belum pernah lihat. Belum pernah lihat. Nah itu ya. Jadi ya alhamdulillah sekarang kita masih mampu bertahan. Mudah-mudahan aja Mania Mega Suara ini bisa
bisa support. bisa support dengan cara misalnya membeli gitu ya. Iya, Terus misalnya ada saudaranya ini, "Ah, udah kita kasih oleh." rekomendasiin ya Heeh, misalnya oleh-olehnya. Jennifer gitu. Yang ini khas Kuningan loh, nggak ada lagi di Indonesia, Bisa cuma di iya, Kuningan cuma di aja. Kuningan. Dan standar Jennifer. nasional Indonesia itu mengacu ke Kuningan, Jennifer. Oh ya? Iya, karena belum ada di tempat lain. Si jeruk nipis peras Iya, teh. jadi standar nasional Indonesia udah diusulkan tahun 2015 itu ngambilnya dari Kuningan. Si Gitu, Jennifer ini. Iya, jadi Oh, alhamdulillah keren kita jadi ini tuh. ya. Harus bangga dong Kuningan Iya. punya Jennifer nih yang udah malang melintang. Udah dari dulu 1996. Iya. Udah nggak diragukan lagi nih, asli Kuningan. Ada pesan buat Mania Mega Ya, Suara? untuk Mania Mega Suara untuk mengembangkan potensi UMKM ya atau apa pengusaha kecil makanan minuman, ya belilah oleh-oleh gitu. Maksudnya bukan hanya Jennifer ya, maksudnya yang lain juga karena efeknya terasa sekali. Mudah-mudahan tahun ini bisa mudik, orang borong oleh-oleh, UMKM alhamdulillah bisa naik lagi, karyawan yang dikurangi juga bisa bekerja lagi gitu. Jadi nanti nilai retribusinya atau pajak juga akan tinggi gitu. Mudah-mudahan aja begitu. Mari kita sama-sama berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan perekonomian kita naik kembali. Terutama pengusaha-pengusaha kecil yang ada di Kuningan. Oh iya, Jennifer mah udah gedean tuh, bukan kecil. Nggak juga, kita juga masih pengusaha kecil. Gitu. Om Devan makasih banyak nih udah diterima di sini. Iya. Udah dikasih lihat jalan-jalan, ngobrol. Iya. Pasti sibuk banget saya tahu Om Devan ini. Karyawannya banyak, produksi juga lagi jalan di belakang. Tapi dia mau ngasih waktunya buat ngobrol sama Mania Mega Suara sekarang ini. Om Devan boleh diambil nggak? Boleh dicobain. Ke rumah tapi dibawa. Iya, boleh nanti dikasih oleh-oleh. Jadi kalau ini minumnya juga nih ada cara minumnya. Iya, caranya gimana? Cara minumnya juga begitu diminum jangan langsung gelap. Tapi kayak dikumur, ditunda. Ah, dikumur. Nggak akan linu. Enggak, sekarang cobain minum langsung. Ya, coba minum langsung. Nah, rasanya cuma apa? Manis dan asam. Ya. Oke, sekarang kita coba jangan langsung ini. Tapi ini dulu di mulut ya. Semuru itu heula. Kumur, coba dikumur. Coba diminum. Lebih asam. Enak ya? Lebih asam. Ada manisnya, ada asamnya ya. Ada agak pahitnya. Ada pahitnya, ada. Iya, ada manisnya, ada pahit, ada asin, ada asam. Oh, dikumur heulanya. Iya. Jadi kalau heula Mania Mega Suara. Jadi kalau mau tahu minuman sari buah asli, cara minumnya digituin. Kalau minuman ekstrak seperti kayak yang manis-manis yang lain, merek-merek tertentu ya, begitu diminum mau dikumur apa rasanya sama. Oh, ini enggak, ini berubah loh. Coba lagi. Beda loh. Tapi jadi nyandu nih dikumur. Lebih asam. Lebih kerasa saya. Nanti kita balik lagi ya Mania Mega Suara sama di topik-topik selanjutnya. Jangan lupa kalau ada pertanyaan buat Om Devan, buat buat Mega Suara sendiri, atau mau ada topik yang minta dibahas, komen aja di bawah ini nih, di kolom komentar. Jangan lupa di like, subscribe. Kalau bermanfaat, share aja. Oke? Terima kasih. Makasih ya, Om Devan, makasih.